Hujan turun deras membasahi jendela kantor Purbaya, menciptakan pola-pola air yang berlari seperti sedang membawa pesan rahasia. Lampu meja yang redup menjadi satu-satunya sumber cahaya di ruangan itu, menyorot tumpukan map lusuh yang baru saja ia temukan ketika sedang memeriksa arsip lama. Tangan Purbaya sedikit bergetar saat membuka halaman pertama. Ia tidak pernah membayangkan bahwa sekadar audit internal rutin akan mengungkap sesuatu yang jauh lebih besar daripada pekerjaannya selama ini. Di halaman paling atas, angka besar dengan tinta hitam memenuhi pandangannya, 1000 triliun. Angka itu seperti menabrak dadanya, membuatnya sulit bernapas sejenak. Bukan hanya jumlahnya yang mengejutkan, tetapi juga cara uang itu diputar dan disembunyikan. Ia membolak-balik halaman lain dengan cepat, matanya menangkap alur dana yang berpindah melalui perusahaan-perusahaan cangkang di berbagai negara. Ada tanda tangan, memo internal, dan beberapa catatan tangan yang seolah ditulis dalam keadaan panik. Purbaya menarik napas panjang. Ini, tidak mungkin, gumamnya pelan. Ia tidak tahu apakah ia harus merasa marah, takut, atau keduanya sekaligus. Ia hanya tahu satu hal, dokumen ini tidak boleh jatuh ke tangan orang yang salah. Ia memejamkan mata sebentar, mencoba meredakan detak jantung yang berdegup cepat. Dari balik jendela, suara petir menggema, seolah menegaskan bahwa apapun yang telah ia temukan akan mengubah banyak hal. Ketika ia membuka mata, ia menemukan sebuah halaman yang membahas tentang proyek fiktif yang ternyata digunakan sebagai jalur penampungan dana. Nama-nama tokoh penting tercantum di sana, beberapa di antaranya membuat Purbaya memiringkan kepala, tak percaya apa yang ia lihat. Apa mereka benar-benar berani melakukan ini? Pikirnya sambil menelan ludah. Ia tahu dunia politik sering dipenuhi intrik, tapi melihat bukti langsung di tangan sendiri tetap membuatnya tercengang. Purbaya berdiri dari kursinya dan berjalan mondar-mandir, mencoba memikirkan langkah selanjutnya. Ia sadar bahwa dirinya hanya satu orang, dan informasi sebesar ini dapat membahayakan nyawanya jika tidak ditangani dengan hati-hati. Ia kemudian berhenti tepat di depan jendela, memandang jalanan gelap di bawah sana. Meskipun pikirannya kacau, ia tahu dirinya tidak boleh membuat keputusan terburu-buru. Ada seseorang yang mungkin bisa ia percaya. Dengan cepat ia kembali ke meja, mengambil ponsel dari laci, dan mengetik pesan singkat kepada satu-satunya orang yang bisa ia andalkan dalam situasi genting seperti ini. Pesan yang ia kirim hanya berisi 3 kata, "Kita harus bicara." Setelah menekan tombol kirim, Purbaya menutup map itu dengan hati-hati, seolah menyembunyikan bom waktu. Ia tahu bahwa sejak saat itu, hidupnya tidak akan sama lagi. Malam itu, Purbaya mengendarai mobil tuanya menuju kawasan pelabuhan Sunda Kelapa. Angin laut membawa bau asin yang menusuk, bercampur dengan aroma oli dari kapal-kapal yang sedang bersandar. Lampu-lampu kuning redup membuat area itu tampak seperti kota hantu yang ditinggalkan. Ia memarkir mobil di samping sebuah gudang tua yang sudah lama tidak digunakan. Bangunannya tampak kusam, dindingnya penuh karat dan lumut. Namun tempat itu justru memberikan rasa aman, karena tidak banyak orang mau mendekati lokasi yang terlihat menyeramkan seperti itu. Ahok sudah tiba lebih dulu. Ia berdiri bersandar pada salah satu pilar beton, mengenakan jaket hitam dan topi yang menutupi sebagian wajahnya. Saat Purbaya mendekat, ia hanya mengangguk pelan tanpa banyak bicara. "Aku datang," kata Purbaya sambil menahan napas. Ia membuka tas yang ia bawa dan mengeluarkan map lusuh yang tadi ia temukan. Cahaya lampu gudang membuat bayangannya terlihat semakin panjang. Ahok mengambil map itu tanpa ragu. Matanya menyapu halaman demi halaman dengan cepat, tetapi raut wajahnya berubah drastis. Alisnya mengernyit, dan rahangnya mengeras, tanda bahwa ia sedang menahan amarah. "Apa ini benar?" tanya Ahok dengan suara yang diturunkan 1 oktav, seolah ia masih berharap semuanya sekadar kesalahan ketik. Namun ia tahu, dari pengalaman panjangnya, bahwa dokumen seperti ini tidak pernah muncul tanpa alasan besar di belakangnya. "Semua dokumennya autentik," jawab Purbaya. "Aku sudah cek beberapa tanda tangan dan kode-kode internalnya. Ini terlalu rapi untuk sekadar rekayasa." Ahok menutup map itu perlahan, lalu memandang Purbaya dengan tatapan yang sulit dibaca. Ada kekhawatiran, kemarahan, dan sesuatu yang lebih dalam, kesadaran bahwa mereka mungkin telah menyentuh sarang ular. "Kamu sadarkan?" ucap Ahok dengan suara rendah, "kalau kita menyelidiki ini, kita berpotensi menghadapi orang-orang yang tidak segan melakukan apapun untuk menutupi jejak mereka." Purbaya mengangguk. "Aku tahu,
Tapi setelah melihat semua ini, aku rasa kita tidak punya pilihan untuk diam. Ahok menghela napas panjang. Kemudian ia berjalan ke sudut gudang, memastikan tidak ada yang menguping atau mengikuti mereka. Suara derak kayu membuat suasana semakin menegangkan. Baik, kata Ahok akhirnya. Kalau kita mulai ini, kita harus lakukan dengan sangat hati-hati. Kita tidak bisa percaya siapapun. Bahkan orang-orang yang biasanya kita percaya. Purbaya menatapnya serius. Itu sebabnya aku datang kepadamu. Ahok menepuk bahunya pelan. Oke, mulai sekarang, kita bergerak bersama. Dan kalau angka ini benar, ia menatap map itu lagi, maka ini akan mengguncang seluruh negeri. Di luar, suara kapal yang bersandar terdengar seperti erangan berat, seolah laut pun tahu bahwa dua orang itu baru saja memulai langkah pertama menuju badai besar yang akan mengubah segalanya. Keesokan paginya, Purbaya dan Ahok bertemu kembali di sebuah ruang kecil milik seorang teman lama yang bekerja sebagai analis data. Ruangan itu dipenuhi kabel, monitor, dan tumpukan hard disk yang terlihat seperti labirin teknologi. Tempat itu menjadi markas awal mereka untuk membongkar jejak dana raksasa tersebut. Ahok meletakkan map lusuh itu di meja, lalu mengeluarkan beberapa salinan digital yang sudah ia pindai malam sebelumnya. Mereka sepakat untuk tidak lagi membawa dokumen asli kemanapun demi mengurangi risiko hilang atau dicuri. Purbaya menunjuk salah satu bagan aliran dana di layar monitor. Garis-garisnya bersinggungan seperti jaring laba-laba, mengarah ke puluhan rekening di luar negeri yang semuanya terhubung ke perusahaan-perusahaan yang tidak memiliki aktivitas nyata. Perusahaan-perusahaan ini tidak punya karyawan. Tidak ada laporan produksi. Tidak ada transaksi masuk kecuali dari dana negara, kata Purbaya sambil menggeser mouse. Tapi keluarnya jelas. Mereka disamarkan lewat berbagai yayasan. Ahok menatap layar itu dengan alis terangkat. Ini cara yang sangat canggih. Tidak sembarang orang bisa membangun sistem pemutihan uang seperti ini. Mereka membuka folder demi folder, menemukan dokumen yang menunjukkan transaksi berulang selama belasan tahun. Semakin lama mereka melihatnya, semakin besar skala yang terungkap. 1.000 triliun bukan angka yang muncul dalam satu transaksi, melainkan serpihan-serpihan kecil yang digabungkan selama waktu yang sangat panjang. Lihat ini, kata Ahok sambil menampilkan salah satu dokumen internal yang ditemukan. Ada catatan tangan yang agak terburu-buru di pojoknya, pastikan jalur ini tidak pernah muncul di audit utama. Purbaya menelan ludah. Berarti mereka tahu apa yang mereka lakukan. Ini bukan kelalaian, ini sistematis. Ahok bersandar ke kursi, memijat pelipisnya. Dan lebih parahnya lagi, ini dilakukan oleh orang-orang yang punya akses tinggi. Tidak mungkin. Jalur dana seperti ini bisa bertahan lama tanpa perlindungan kuat dari atas. Ruangan itu sunyi sejenak kecuali suara kipas komputer yang terus berputar. Setiap data yang mereka buka seperti menggali kuburan lama yang seharusnya tak pernah ditemukan kembali. Purbaya membuka folder lain yang memuat catatan perjalanan dana menuju proyek fiktif. Proyek ini dibiayai miliaran tiap tahun, tapi tidak ada bangunan, tidak ada program, tidak ada tim. Bahkan alamat kantornya cuma rumah kosong. Ahok mencondongkan tubuh, dan lihat siapa yang menandatangani persetujuan anggarannya. Ia menunjuk nama yang sudah mereka lihat beberapa kali sebelumnya. Nama yang semakin lama menjadi pusat dari semuanya. Purbaya terdiam, merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia tahu konsekuensi dari terus menggali nama itu. Tapi berhenti bukan lagi pilihan. Terlalu banyak yang sudah mereka lihat, terlalu banyak yang telah terhubung. Dengan suara pelan, Purbaya berkata, kita sudah masuk terlalu jauh untuk mundur sekarang. Ahok mengangguk, dan kalau ini terus mengarah ke tokoh-tokoh besar, kita harus siap menghadapi bayangan politik yang selama ini tak terlihat. Di luar, suara kendaraan yang melintas terdengar seperti gema peringatan samar, tanda bahwa apa yang mereka telusuri baru permukaan dari sesuatu yang jauh lebih gelap dan terorganisir. Di sebuah rumah besar bercat putih di kawasan Menteng, suasana malam tampak lebih tegang daripada biasanya. Lampu ruang tamu menyala terang, dan beberapa penasihat senior terlihat keluar masuk ruangan sambil membawa map tebal. Di tengah ruangan, Megawati duduk dengan tatapan tajam, seperti seseorang yang sedang memikirkan kemungkinan terburuk. Seorang penasihat mendekat dan menyerahkan tablet berisi laporan aktivitas digital yang mencurigakan. Bu, mereka menemukan dokumen lama yang seharusnya sudah kita amankan bertahun-tahun lalu, ucapnya pelan, hampir berbisik. Megawati menatap layar tablet tanpa berkedip.
Siapa yang menemukannya? Tanyanya, meski sebenarnya ia sudah punya tebakan. Informasi mengalir cepat di dunia politik, dan nama Purbaya telah disebut beberapa kali dalam laporan sebelumnya. Purbaya, dan Ahok, jawab penasihat itu. Ia tampak gelisah, seolah takut nama-nama itu sendiri membawa bencana. Mereka bergerak diam-diam, dan kita tidak tahu seberapa jauh penyelidikan mereka. Megawati memejamkan mata sebentar, merasakan tekanan berat menghimpit dadanya. Dokumen-dokumen itu seharusnya sudah hilang. Bagaimana mereka bisa menemukannya kembali? Sepertinya ada bagian arsip yang tidak ikut dimusnahkan saat reorganisasi dulu, jelas penasihat lainnya. Kami sedang mengeceknya, tapi jejak yang tertinggal cukup untuk menimbulkan kecurigaan. Megawati bangun dari kursinya dan berjalan menuju jendela besar. Dari sana, ia bisa melihat pepohonan bergoyang pelan ditiup angin malam. Namun pikirannya sama sekali tidak setenang itu. Ia tahu bahwa jika fakta-fakta lama kembali ke permukaan, posisinya akan sangat goyah. Kita harus hentikan ini sebelum jadi lebih besar, katanya akhirnya. Suaranya tegas, namun ada nada kekhawatiran yang tidak bisa disembunyikan. Kalau publik tahu skala sebenarnya, tidak ada yang bisa kita kendalikan lagi. Salah satu penasihat mendekat dengan langkah ragu. Bu, kita bisa mengalihkan isu. Atau kita buat serangan balik. Tapi, kalau dokumennya sudah disalin, kita mungkin tidak bisa menghapus semuanya. Megawati menoleh dan menatapnya tajam. Mereka tidak akan berhenti. Mereka bukan orang yang bisa dibungkam dengan mudah. Mereka punya reputasi sebagai pembongkar masalah. Keheningan menyelimuti ruangan sejenak. Semua orang menyadari bahwa situasi ini jauh lebih berbahaya daripada konflik politik biasa. Ini bukan lagi soal kekuasaan, tapi soal kebenaran yang berusaha keluar. Dari kubur gelapnya, cari tahu siapa saja yang membantu mereka, perintah Megawati. Setiap orang, setiap server, setiap komunikasi. Kita harus tahu sejauh mana informasi itu sudah menyebar. Penasihat-penasihat itu mengangguk, lalu segera bergerak, meninggalkan Megawati sendirian memandang bayangan dirinya di kaca. Dalam pantulan itu, ia melihat bukan hanya seorang pemimpin berpengaruh, tetapi juga seseorang yang dihantui masa lalu yang mungkin akan terbongkar kapan saja. Ia menyentuh kaca dengan ujung jarinya dan berbisik, kalau semua itu muncul ke permukaan, apa yang akan tersisa? Di luar, angin malam bertiup lebih kencang, seolah membawa kabar bahwa badai besar sedang mendekat dan tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi. Purbaya berjalan cepat menuju mobilnya setelah meninggalkan markas kecil tempat mereka menganalisis data. Malam itu udara terasa berbeda, lebih berat, lebih menekan. Seolah ada sesuatu yang mengintainya dari balik gelap kota. Ia mencoba menepis perasaan itu, tetapi nalurinya mengatakan hal lain. Saat ia menyalakan mesin, mata Purbaya menangkap pantulan cahaya dari kaca spion. Sebuah mobil hitam tanpa plat resmi berhenti beberapa meter di belakangnya, lampunya dimatikan. Mobil itu tidak bergerak, tetapi keberadaannya cukup membuat bulu kuduknya meremang. Ia mencoba bersikap biasa, mengemudikan mobil perlahan keluar dari gang. Namun ketika ia berbelok, mobil hitam itu ikut berbelok. Ketika ia mempercepat, mobil itu juga mempercepat. Purbaya menelan ludah, menyadari bahwa apa yang ia dan Ahok lakukan sudah menarik perhatian orang-orang yang tidak seharusnya mereka provokasi. Sementara itu, di lokasi lain, Ahok sedang duduk di teras rumahnya ketika ponselnya bergetar. Tidak ada nama pengirim, hanya nomor acak dan pesan singkat yang membuatnya terpaku. Berhenti sekarang, atau hidup kalian berakhir. Ahok menggenggam ponselnya erat, memandang gelap malam dengan tatapan tajam. Ia bukan orang yang mudah takut, tetapi ancaman itu bukan ancaman sembarangan. Nada pesannya dingin, seolah dikirim oleh seseorang yang benar-benar siap melakukan apapun. Ia segera menelepon Purbaya. "Kamu aman?" tanya Ahok begitu telepon tersambung. Suaranya terdengar lebih tegang dari biasanya. "Tidak yakin," jawab Purbaya. "Ada mobil tanpa plat yang mengikuti aku." Ahok mengulas bibirnya dengan tangan. "Dengar, kita harus lebih hati-hati. Ini berarti apa yang kita temukan benar-benar besar. Mereka ingin kita berhenti, dan itu berarti mereka takut." Purbaya mengemudi lebih cepat, masuk ke jalanan kecil untuk menguji apakah mobil itu masih mengikutinya. Benar saja, mobil hitam itu tetap berada tidak jauh di belakang. "Aku tidak bisa pulang sekarang," kata Purbaya. "Kalau mereka tahu di mana aku tinggal, keluargaku ikut terancam. Temui aku di lokasi biasa," balas Ahok cepat.
Kita atur langkah baru. Purbaya memutar mobilnya dan mengambil jalur memutar melewati beberapa gang gelap. Setelah beberapa menit, ia berhasil kehilangan mobil pengejar itu. Namun rasa waspada masih menghantuinya, seperti bayangan yang tak mau hilang. Sementara itu, Ahok berjalan masuk ke ruang kerjanya dan membuka laptop. Ia mulai mengamankan kembali data-data penting dan memindahkan sebagian ke server lain. Kalau mereka mencoba menghapus jejak, gumamnya, mereka tidak akan berhasil. Di antara ketegangan itu, satu hal menjadi jelas bagi keduanya, ancaman ini bukan hanya tentang uang atau kekuasaan. Ini tentang mempertahankan kebenaran yang berusaha keluar dari kegelapan meskipun ada tangan-tangan kuat yang berusaha menekannya kembali. Dan malam itu, di dua tempat berbeda, Purbaya dan Ahok sama-sama sadar bahwa perjalanan mereka baru saja memasuki fase paling berbahaya. Malam itu, di ruang kerja kecil yang penuh dengan kabel dan monitor. Ahok duduk di depan laptop sambil menunggu Purbaya tiba. Ia sudah mengunci pintu dan menutup semua tirai, memastikan tidak ada mata yang bisa mengintip. Ketika ia membuka folder baru hasil penyelidikan, ia menemukan sesuatu yang jauh lebih mengejutkan dari apapun yang telah mereka temukan sebelumnya. Rekaman video lama, kualitasnya tidak terlalu baik, tetapi suara-suara di dalamnya sangat jelas. Dalam rekaman itu, beberapa tokoh penting sedang berbicara dalam sebuah pertemuan tertutup. Pembagian dana gelap, alur transfer, dan instruksi untuk menyembunyikan transaksi, semua terdengar tanpa sensor. Ahok memutar ulang rekaman itu beberapa kali. Setiap detik semakin memperjelas bahwa jaringan yang mereka hadapi bukan jaringan kecil. Ini adalah sistem yang telah bekerja selama bertahun-tahun, mengandalkan kerahasiaan dan rasa takut untuk tetap bertahan. Pintu terbuka pelan, dan Purbaya masuk dengan langkah cepat. Wajahnya masih menyiratkan kecemasan setelah kejaran mobil hitam sebelumnya. Ada perkembangan baru, tanyanya sambil menutup pintu dengan hati-hati. Ahok hanya mengangguk dan memutar layar laptop ke arah Purbaya. Ketika rekaman itu diputar, raut wajah Purbaya langsung berubah. Matanya melebar, rahangnya mengeras, dan ia menarik napas panjang. Ini, bukti langsung, ucap Purbaya pelan. Dengan rekaman ini, kita tidak bisa dibantah lagi. Ini lebih dari cukup untuk mengguncang seluruh negeri. Ahok mengangguk. Masalahnya, kalau kita punya ini, mereka juga pasti sadar bahwa jejak lama mulai ditemukan. Dan kalau mereka panik, tindakan mereka bisa semakin ekstrim. Purbaya duduk, memijat dahinya. Kita harus menyebarkan data ini ke beberapa tempat, supaya kalau mereka menyerang satu titik, titik lainnya tetap aman. Ahok sudah melakukan itu sebelumnya. Aku sudah kirim salinan terenkripsi ke 3 server aman, 1 di luar negeri. Kalau ada yang mencoba menghapus file di sini, file-file itu akan tetap ada. Suasana ruangan itu hening beberapa detik. Hanya suara kipas pendingin komputer yang terdengar, berdengung seperti peringatan samar. Mereka berdua tahu bahwa langkah yang mereka ambil tidak lagi sekadar investigasi. Ini sudah menjadi perlawanan terhadap kekuatan besar yang tidak ingin kebenaran mengemuka. Tapi kalau rekaman ini bocor, negara bisa goyah, kata Purbaya pelan. Ada nada khawatir dalam suaranya, bukan untuk diri sendiri, tapi untuk stabilitas negeri yang bisa berubah menjadi kekacauan. Ahok menatapnya. Kadang, kebenaran memang membuat keributan. Tapi lebih baik negara ribut demi menyingkirkan kejahatan, daripada diam hidup di bawah bayang-bayangnya. Purbaya mengangguk perlahan. Ia tahu kata-kata itu benar. Namun ia juga tahu bahwa badai yang akan datang bukan badai biasa. Ketika rahasia sebesar 1.000 triliun mulai bocor, tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi bagi siapapun yang terlibat. Malam itu mereka bekerja tanpa henti, mengamankan setiap file, memperkuat enkripsi, dan menyusun langkah-langkah untuk menghadapi kemungkinan terburuk. Di luar, hujan turun pelan, seperti pertanda bahwa bumi pun sedang menahan napas menunggu apa yang akan terjadi. Dan ketika fajar mulai menyingsing, keduanya sadar bahwa kebenaran ini sudah tidak bisa dihentikan lagi. Pagi itu, suasana di rumah besar Menteng terasa lebih sesak dari sebelumnya. Megawati duduk di ujung meja panjang, dikelilingi para penasihat yang wajahnya tampak semakin tegang. Setiap laporan baru yang masuk hanya membuat situasi semakin tidak terkendali. Mereka sudah mencoba menutup jejak, namun seperti air yang merembes dari retakan kecil, informasi itu tetap saja keluar. Seorang penasihat datang dengan langkah cepat, membawa laptop dan wajah pucat. Bu, kita punya masalah besar.
Rekaman lama yang seharusnya hilang itu, sudah berada di beberapa server di luar negeri. Dan tampaknya sudah banyak yang mengaksesnya. Megawati memejamkan mata, menahan napas. Berarti mereka sudah menyebarkannya. Suaranya terdengar datar, tetapi di baliknya ada gelombang kepanikan yang berusaha ia kendalikan. Tidak hanya itu, lanjut penasihat tersebut. Ada beberapa media kecil yang sudah mencium bocoran. Mereka mulai membuat artikel spekulatif. Jika satu saja media besar mengangkatnya, semuanya pecah. Megawati berdiri dan berjalan bola-balik. Bagaimana dengan tim kita yang memantau Purbaya dan Ahok? Ada perkembangan. Penasihat lain menggeleng. Mereka bergerak dengan sangat hati-hati. Mereka mengganti lokasi, mengganti server, dan berhenti memakai jaringan reguler. Mereka memperlakukan operasi ini seperti penyelidikan tingkat tinggi. Megawati menghentikan langkahnya dan menatap semua orang di ruangan itu. Kalian tidak mengerti, iya. Kalau ini keluar, bukan hanya mereka yang kena. Kita semua bisa runtuh. 15 tahun kerja politik bisa hancur dalam semalam. Keheningan melanda ruangan. Beberapa penasihat saling pandang, tahu bahwa tidak ada solusi mudah. Mereka juga tahu bahwa siapapun yang menyentuh kasus itu akan terseret arus besar yang mungkin tidak bisa mereka kendalikan lagi. Megawati menghela napas panjang. Kita harus buat strategi baru. Kita harus putar perhatian publik. Kita harus serang balik. Kita harus buat keraguan terhadap keaslian dokumen itu. Tapi, Bu, salah seorang penasihat, kalau dokumen dan rekaman itu sudah menyebar di banyak server, kita tidak bisa benar-benar menghapusnya. Kita hanya bisa memperlambat. Itu lebih baik daripada tidak melakukan apa-apa, jawab Megawati tajam. Ia menatap jendela besar di ruangan itu. Jalanan Menteng tampak damai dari luar, tetapi ia tahu di balik ketenangan itu dunia sedang bergerak ke arah yang tidak bisa ia kendalikan. Selalu ada satu hal yang kutakutkan, katanya pelan, hampir seperti berbicara pada dirinya sendiri. Bahwa kebenaran lama akan muncul kembali. Dan sekarang, semuanya sudah diambang. Para penasihat saling bertukar pandang. Tidak ada yang berani menanggapi. Megawati memejamkan mata untuk beberapa detik, seakan mencoba menahan kenyataan yang semakin mengurungnya. Namun ia tahu, apa yang datang tidak bisa dihentikan dengan tekanan atau kekuatan politik semata. Di suatu tempat di kota yang sama, dua orang sedang berjuang agar kebenaran yang ia tekan selama bertahun-tahun akhirnya melihat cahaya. Dan ia merasa waktu untuk menghadapi itu tinggal sedikit. Pagi itu, udara Jakarta terasa lebih panas dari biasanya, seolah kota sedang mempersiapkan diri untuk sesuatu yang besar. Orang-orang berlalu lalang seperti biasa, tidak menyadari bahwa dalam hitungan menit, kehidupan mereka akan diguncang oleh kabar yang mengubah arah politik negeri. Di sebuah kafe kecil di sudut kota, layar televisi tiba-tiba berganti menjadi siaran berita mendesak. Seorang pembawa berita muncul dengan wajah tegang. Kita baru saja menerima bocoran dokumen dan rekaman audio dari sumber anonim. Data ini berisi percakapan sejumlah tokoh penting terkait dugaan aliran dana gelap bernilai fantastis. Suaranya bergetar, menunjukkan bahwa bahkan ia sendiri terkejut dengan apa yang dibacakannya. Dalam hitungan detik, media sosial meledak. Video rekaman lama yang ditemukan Ahok tersebar luas, dibagikan jutaan kali. Setiap kalimat dalam rekaman itu membuat publik terdiam, marah, dan bingung secara bersamaan. Tagar-tagar baru bermunculan, saling berebut perhatian di puncak tren nasional. Di markas rahasia mereka, Purbaya dan Ahok melihat ledakan itu terjadi secara real-time dari layar monitor. Purbaya mengusap wajahnya dengan kedua tangan. Ini gila, lebih cepat dari dugaanku. Meski begitu, ada sedikit rasa lega di suaranya. Mereka sudah terlalu jauh untuk mundur, dan akhirnya semuanya terbuka. Ahok duduk bersandar, menarik napas panjang. Ini bukan lagi urusan kita sekarang. Publik sudah ambil alih. Apapun yang terjadi setelah ini, mereka tidak bisa bungkam kebenaran lagi. Namun di balik kata-katanya, ia menyadari satu hal, badai yang mereka lepaskan sudah tidak bisa dikontrol. Sementara itu, di rumah besar Menteng, Megawati memandang layar televisi dengan wajah pucat. Tangan kirinya menggenggam sandaran kursi begitu kuat hingga buku jarinya memutih. Tidak mungkin, secepat ini, gumamnya dengan suara nyaris tak terdengar. Para penasihatnya berlari masuk, sebagian membawa ponsel yang terus berbunyi, sebagian membawa berkas-berkas darurat. Bu, media internasional mulai mengangkatnya. Ini sudah. Megawati mengangkat tangannya, menyuruh mereka diam.
Tidak ada gunanya lagi. Untuk pertama kalinya malam itu, suara yang biasanya penuh wibawa terdengar goyah. Semua yang kita coba sembunyikan, semuanya keluar. Di luar rumah, puluhan wartawan mulai berkumpul, kamera dan mikrofon diarahkan ke gerbang. Mereka berteriak menanyakan komentar, meminta klarifikasi. Suasana berubah kacau, seperti gelombang yang baru saja menemukan celah di bendungan. Purbaya menatap layar yang menunjukkan situasi itu. Kita harus sembunyi dulu. Mereka pasti akan mencoba mencari kita. Bukan hanya pihak berwenang, tapi juga orang-orang yang ingin menutup kasus ini dengan cara apapun. Ahok mengangguk. Aku sudah siapkan tempat aman. Kita pergi sebelum matahari terlalu tinggi. Meski ada ketakutan, ada juga rasa puas yang sulit disembunyikan. Mereka bukan pahlawan, bukan orang sempurna. Mereka hanya dua lelaki yang memilih untuk tidak menutup mata saat melihat kegelapan yang terlalu besar untuk dibiarkan. Saat mereka meninggalkan markas dan menyusuri jalan gelap, cahaya pagi mulai menyinari langit Jakarta. Sebuah hari baru dimulai, dan meski penuh kekacauan, itu adalah hari di mana kebenaran akhirnya keluar dari persembunyian panjangnya. Dan di belakang semua itu, satu hal menjadi jelas, 1.000 triliun mungkin telah disembunyikan, tetapi tidak satu pun dari mereka mampu menyembunyikan kebenaran selamanya.